Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Cek, bismillah. Kembali lagi di channel L Film. Oke, pada kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul The Wrecking Crew. Film ini mengisahkan pengungkapan kisah pembunuhan ayah dari dua bersaudara yang telah lama terpisah. Mereka akan bekerja sama untuk mengungkap kasus kematian ayah mereka. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke ceritanya. Cerita berawal dari seorang pria bernama Walter yang tengah berusaha melarikan diri di sebuah pasar yang penuh sesak. Ia berlari dengan panik karena dikejar oleh sekelompok orang. Dalam kematian tersebut, Walter berhasil memasukkan sebuah paket ke dalam kotak pos, membuatnya bisa menarik napas lega sejenak. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat ia melangkah ke tepi jalan, tiba-tiba sebuah van melaju kencang dan langsung menabraknya. Walter meninggal secara mendadak. Kejadian tersebut tanpa disadari menjadi pemicu pertemuan kembali kedua putra lelakinya di masa depan. Pada keesokan harinya, cerita beralih kepada James, anak sulung Walter. Ia tengah menjalani kesehariannya di sebuah sekolah militer, di mana dia bertugas melatih para rekrutan baru dengan metode latihan yang cukup berat. Salah satunya menahan napas di dalam air. Sayangnya, para rekrutan tidak mampu menuntaskan tantangan tersebut dan memilih menyerah lebih awal. James terlihat sangat kecewa dengan hasil latihan mereka. Tak lama kemudian, seorang siswa datang membawa kabar buruk. Ayah James telah meninggal dunia. James kemudian melihat jasad Walter. Namun, emosinya nyaris tak terlihat. Ia memang memiliki hubungan yang cukup renggang dengan ayahnya. Walter diketahui memiliki dua istri dan kematiannya dilaporkan sebagai kecelakaan tabrak lari. Setibanya di rumah, James menceritakan kejadian itu kepada istrinya bernama Kate dengan ekspresi datar tanpa kesedihan. Chad menyarankan agar James memberitahu saudaranya yang bernama John. Namun James menolak. Ia mengatakan bahwa mereka berdua sudah lama tidak berhubungan dengan ayah mereka. Bahkan ia sendiri sudah 10 tahun tidak berbicara dengan John. Menurutnya, John juga tidak akan peduli. Meski begitu, Kate tetap bersikeras akan menghubungi John. Di Oklahoma City, kita bertemu John yang sedang bekerja sebagai seorang polisi. Saat pulang ke rumah, ia dihadapkan pada pacarnya, Danny, yang tampak marah karena John tidak pernah benar-benar terbuka atau berkomunikasi dengannya. John berjanji akan berubah, tetapi Danny akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Ironisnya, hari itu adalah ulang tahun Danny dan John sama sekali melupakannya. Danny pergi dengan penuh amarah, meninggalkan John dalam kondisi hancur dan tertekan. Malam harinya, John mabuk sendirian di kamarnya. Ketika Kate menelpon, ia memperkenalkan diri sebagai istri James dan menyampaikan kabar bahwa ayah mereka telah meninggal. John bahkan tidak tahu bahwa ayahnya masih hidup dan kabar itu nyaris tidak menguncangnya. Kate mengundangnya untuk menghadiri pemakaman keesokan hari. John menolak, namun tak lama kemudian dua pria misterius mendobrak masuk ke apartemennya. John menuntut penjelasan tentang siapa mereka dan apa tujuan mereka datang. Kedua pria itu mengatakan bahwa mereka mencari sebuah paket yang dikirim Walter kepada John. Mereka menginginkan paket tersebut. John bersikeras bahwa ia tidak pernah menerimanya. Para pria itu lalu mengaku sebagai anggota Yakuza. Mendengar itu, John tetap tidak gentar dan justru melawan mereka. Ia berhasil melumpuhkan keduanya dengan cara yang brutal.
Active police officer on the reservation, and I've had. Dalam perkelahian itu, beberapa foto terjatuh ke lantai. Foto-foto tersebut memperlihatkan jasad Ibu John, seseorang yang sangat berarti baginya. Pemandangan itu mengguncang perasaan John. Saat itulah, ia memutuskan bahwa ia harus mencari tahu siapa sebenarnya ayahnya dan apa yang selama ini dilakukan Walter. Keesokan harinya, James terlihat berkumpul bersama keluarganya, termasuk saudara perempuan mereka bernama Rita. John akhirnya datang dan bertemu semua orang. Suasana antara John dan James terasa kaku. Mereka berasal dari ibu yang berbeda dan ketegangan di antara mereka sudah ada sejak kecil. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, James sebenarnya masih memiliki kepedulian dan kasih sayang terhadap adik laki-lakinya. Saat pemakaman berlangsung, kedua bersaudara tersebut memperhatikan beberapa pria asing yang terlihat mencurigakan. Mereka mulai menyadari bahwa Walter yang bekerja sebagai detektif swasta mungkin telah memiliki banyak musuh selama hidupnya. Tak lama setelah itu, gubernur kota bernama Peter maju untuk memberikan pidato. Dari pidatonya, terungkap bahwa ia adalah sahabat lama Walter. Peter tampak tulus dan bahagia melihat kedua putra Walter hadir di sana. Pada akhirnya, mereka pun kembali berkumpul. Are we gonna keep measuring dicks, or can we be civil for a minute? Malam harinya, semua orang berkumpul di rumah. Peter memuji James dan John dan Rita. Masih menyimpan amarah terhadap John karena ia tidak hadir saat ibu James bernama Maria meninggal beberapa waktu lalu. Percakapan pun berlanjut dan mereka mulai menanyakan kondisi serta kehidupan keluarga John. John mengatakan bahwa ia punya pacar atau setidaknya dulu punya ia sendiri, tidak yakin hubungan itu masih ada atau tidak. Kedatangannya bukan tanpa alasan. John yakin kematian Walter bukan kecelakaan biasa, melainkan pembunuhan. Apalagi tak lama setelah kejadian itu, ia langsung diserang oleh orang-orang Yakuza. Semua itu terasa terlalu janggal untuk disebut kebetulan. James langsung menuduh bahwa John kembali membuat masalah seperti yang sering terjadi di masa lalu. Menurut James, John selalu membawa kekacauan kemanapun ia pergi. John membantah keras tuduhan itu. Mereka berdua terlibat adu pukul, argumen, dan akhirnya keluar bersama. James ingin jawaban jujur karena 10 tahun yang lalu, John pernah mengajar sekelompok gangster karena yakin merekalah yang membunuh ibunya. John membalas dengan emosi, mengatakan bahwa James memilih melanjutkan hidupnya sendiri tanpa pernah benar-benar mempercayainya. Pertengkaran itu berakhir dengan John pergi dalam keadaan marah. What's the matter? Truth hurt? You need to get your head out of your ass. Why don't you trust me? Just fucking want to worry about. I see it. You got your beautiful wife and your kids and a job with the Navy. I'm sure you're real fucking. John kemudian menghabiskan waktunya di sebuah bar bartender memberinya minuman yang spesial. Tak lama setelah menenggaknya, kepala John mulai terasa ringan dan pandangannya berkunang-kunang. Tanpa ia sadari, ia sudah dibawa menghadap oleh Mr. Key, seorang bos mafia Jepang yang sangat berpengaruh di Hawaii. Mr. Key terlihat murka melihat John kembali. Ia mengingatkan bahwa 10 tahun lalu, John pernah mengajar anak buahnya karena mengira mereka bertanggung jawab atas kematian ibunya. Mr. Key menegaskan bahwa ia tidak pernah membunuh ibu John dan tidak ingin masalah lama terulang. Ia memberi John waktu 7 hari untuk meninggalkan pulau itu. Jika tidak, John akan dibunuh dengan cara yang kejam. John menolak ancaman itu. Sebagai peringatan, Mr. Key melukai wajah John. Akhirnya John terpaksa mengalah. Sorry, hon. Bro, if you think you're gonna hang around over here, make any old kind. Get him up! You're gonna wear my mark! 7 days, and then if you're not gone by that time, bro, you're gonna go for a long. Keesokan harinya, James mulai memeriksa barang-barang peninggalan ayahnya. Ia menemukan kunci sebuah kantor dan selembar daftar berisi 12 kode acak. Di sisi lain,
John sudah lebih dulu berada di kantor. Walter menggeledah tempat itu meski belum menemukan sesuatu yang benar-benar penting. Tiba-tiba, ia memergoki seseorang yang sedang mencoba membobol masuk. John menangkap dan menghajarnya, lalu memaksa orang itu memperkenalkan diri. Anak itu mengaku bernama Ken, seorang peretas yang bekerja untuk Walter, membantu berbagai kasus investigasi pribadi. Saat ditanya apakah Walter punya musuh besar, Ken menjawab bahwa hampir setengah kota membencinya. John langsung memutuskan bahwa mulai sekarang Ken akan bekerja untuknya. Well, fuck you, fat Jackie Chan! Fuck. Wait. Oh my God, Oh shit. You're Johnny. You're welcome. Ah. Here. I'll help your balls drop. Sementara itu, James mulai menyelidiki lokasi kematian Walter. Ia memperhatikan keberadaan kamera keamanan di sebuah toko yang terletak dekat dengan tempat kejadian. Dia berusaha mendapatkan rekamannya. James meminta izin kepada para penjaga toko, namun mereka menolak dan malah menunjukkan sikap tidak menyenangkan. Ketika upaya untuk menyuap, mereka juga gagal. James akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekerasan demi mendapatkan rekaman yang ia butuhkan. Kembali di kantor, John dan Ken meneliti barang-barang yang ada. John merasa ada yang aneh dengan sebuah papan selancar. Saat diperiksa lebih teliti, ia menemukan sebuah peta tersembunyi di dalamnya. Peta itu tampak seperti rancangan proyek besar, tetapi John belum memahami fungsinya. You're a little pervert. It was for your dad. What the fuck are you up to? Di balai kota, Peter sedang memberikan pidato tentang rencana pembangunan Hawaii. Rita yang ternyata bekerja sebagai asistennya berada di sana. John menelepon Rita dan menceritakan tentang peta misterius yang ia temukan. Ia yakin Walter menyembunyikannya dengan alasan penting, tetapi belum tahu tujuannya. Rita meminta nomor seri peta tersebut dan John berjanji akan mengirimkannya. Tak lama kemudian, James datang ke kantor. John terkejut melihatnya. James akhirnya mengakui bahwa John benar selama ini soal ayah mereka. Mereka menonton rekaman kejadian bersama-sama dan jelas terlihat bahwa van tersebut sengaja menabrak Walter. Keduanya sadar bahwa mereka sedang terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka mulai mengumpulkan petunjuk tentang masalah yang sebenarnya sedang dihadapi Walter. Pembunuhan yang disengaja, keterlibatan Yakuza, semuanya saling terhubung. Saat dalam perjalanan pulang, sebuah mobil tiba-tiba menyerang mereka. Para penyerang mulai menembaki kendaraan mereka. John melompat keluar dan membalas tembakan hingga mobil penyerang meledak. Ledakan itu juga menghancurkan mobil James. James marah besar, tetapi John mengatakan bahwa tindakannya justru menyelamatkan nyawa James. Mereka berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah. Rita kemudian memberitahu mereka bahwa peta tersebut berkaitan dengan seorang pria bernama Rico, sosok berpengaruh yang memiliki hubungan dengan Yakuza. Rico dikenal memiliki banyak restoran mewah di Hawaii dan berencana membangun satu lagi di lokasi yang sama. Namun, James menyadari sesuatu yang janggal itu bukan restoran. Rancangan itu adalah untuk sebuah kasino. Rita menjelaskan bahwa kasino merupakan bisnis terlarang di Hawaii, sehingga Rico tidak mungkin membangunnya secara resmi. Ia juga mengungkapkan bahwa Rico akan mengadakan sebuah acara penggalangan dana esok hari. Mendengar itu, James dan John sepakat untuk menyusup ke acara tersebut. Keesokan harinya, mereka mendatangi area pembangunan yang dimaksud di sana. Mereka melihat sekelompok penduduk asli Hawaii yang sedang melakukan aksi protes. Mereka berusaha mempertahankan tanah itu dari pihak-pihak yang ingin merebutnya. Seseorang perempuan dari kelompok tersebut menjelaskan bahwa lahan itu telah menjadi milik leluhur mereka selama beberapa generasi dan kini ada orang-orang berpengaruh di pemerintahan yang mencoba mengambil secara paksa. Mereka bersumpah tidak akan pergi dan siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Sikap dan keyakinan mereka membuat James dan John terdiam kagum. Tak lama kemudian, John menerima panggilan penting polisi.
menemukan sebuah jasad lain yang berkaitan dengan truk yang sama, truk yang sebelumnya menewaskan Walter. Dari situlah John menyadari bahwa seseorang sedang berusaha menghilangkan jejak. Truk tersebut tercatat sebagai milik perusahaan Motora. Pada saat yang sama, Ken memberi kabar bahwa ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai staf pelayan di pesta Rico. Ini menjadi kesempatan sempurna bagi mereka untuk masuk. List all the blue vans registered police business, as in my business. Don't worry, I know the caterer. Pada malam acara, James dan John menyamar sebagai pelayan saat bekerja. John melihat seorang wanita yang menarik perhatiannya dan mengikutinya. Wanita itu bernama Tina. John mencoba berbahasa basi dan Tina langsung mengenalinya sebagai anak Walter. Ketika John memberitahukan bahwa Walter telah meninggal, Tina tampak terkujang. Ia mengaku sebagai istri Rico dan mengatakan bahwa dialah yang menyewa Walter karena mencurigai suaminya berselingkuh. Tina lalu mengundang John untuk bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya di sebuah hotel agar ia bisa menceritakan semuanya. Di sisi lain, James sedang bertugas di area catering ketika seorang pria Korea bernama Ted muncul dalam kondisi teler akibat narkoba. James memperhatikan nama belakang pria itu adalah Motora, nama yang sama dengan perusahaan pemilik van yang membunuh ayah mereka. Sebelum sempat menyelidiki lebih jauh, para penjaga keamanan menangkap kedua bersaudara itu dan menyeret mereka menghadap Rico. Rico menuntut penjelasan mengapa mereka merusak acaranya karena ia sama sekali tidak mengenal mereka. James dan John mengungkapkan bahwa mereka adalah anak Walter dan ayah mereka telah meninggal dunia. Rico mengklaim bahwa ia hanya menyewa Walter untuk menyelidiki dugaan perselingkuhan istrinya. Terjadi kesalahpahaman ketika Rico mengira John menuduhnya sebagai pembunuh. John lalu meluruskan bahwa baik Rico maupun Tina sama-sama menyewa Walter untuk saling memata-matai. Saat berbicara, John melihat sebuah granat yang dipajang milik Rico dan tampak tertarik padanya. Tak lama kemudian, Rico mengusir mereka berdua dari pesta. With Walter's death and shit, I'm saying it direct to you, Robicar. Back to my guest. So, is there anything else I can do for you? Yeah, actually, Keesokan harinya, John datang ke hotel untuk menemui Tina. Namun setibanya di sana, ia menemukan Tina sudah tak bernyawa di luar hotel. Ia langsung yakin bahwa Rico berada di balik pembunuhan itu. Dikuasai amarah, John mendatangi anak buah Rico dan mulai menghabisi mereka satu persatu. Ia hampir mencapai Rico sebelum akhirnya dikeroyok dan dilumpuhkan. it's Fat John C. I've killed today. You killed your wife. You killed my father, you fucking asshole. Malam itu, James datang membebaskan John dari kantor polisi. Ia marah besar atas tindakan John yang ceroboh dan mengatakan bahwa dengan perilaku seperti itu, John tak akan pernah bisa bertemu kembali dengan ibunya. John tersulut emosi dan menyerang James. Perkelahian sengit pun terjadi. Saat dibanjiri oleh ledakan emosi, John akhirnya meluapkan rasa sakit hatinya. Ia merasa marah karena James pernah mengusirnya. Namun, James mencoba menjelaskan alasan dibalik keputusannya. Setelah ibunda mereka meninggal, John mulai terlibat perkelahian dengan para gangster yang menyebabkan dirinya diburu oleh pihak kepolisian maupun kelompok kriminal. Demi menyelamatkan nyawa John, James mengambil tindakan mengirimnya pergi. Meski begitu, John tetap tidak pernah menerima alasan tersebut, baik dulu maupun sekarang. Ia menyampaikan bahwa pada masa itu, ketika kehilangan ibunya, ia sangat membutuhkan kehadiran James sebagai satu-satunya kerabat yang tersisa. Pada akhirnya, James meminta maaf kepada John. Keduanya pun berdamai dan sepakat untuk bekerja sama, mengungkap siapa dalang dibalik kematian ayah mereka. I know I let you. Why are you chasing us so hard? Walter went in. Tak lama kemudian, Danny menghubungi John. Ia pergi ke apartemen John di Oklahoma untuk mengambil barang-barangnya dan menemukan sebuah paket yang dikirim oleh seseorang bernama Walter. John langsung sadar bahwa inilah paket yang selama ini dicari oleh Yakuza. Danny mengatakan bahwa isi paket tersebut
hanyalah sebuah flash drive. John meminta Danny untuk segera terbang ke Hawaii dan membawa flash drive itu tersebut. Danny menyetujuinya. Tak lama kemudian, Danny tiba-tiba dan mereka pun meninggalkan bandara bersama. You're in Hawaii, What's going on here? and I don't want to know. Sure. What did I? Hey, no, you listen to me. There is no way in hell I'm coming to Hawaii. Tengah perjalanan, Ken mulai memeriksa flash drive itu. Ternyata isinya adalah sebuah akun kripto yang terkunci. Danny menjelaskan bahwa akun itu membutuhkan 12 kode untuk bisa dibuka. James selalu menyerahkan daftar kode yang sebelumnya mereka temukan di barang-barang milik Walter. Saat Ken mencoba memasukkan kode tersebut, situasi tiba-tiba berubah menjadi kacau. Sebuah helikopter muncul dan langsung menyerang mobil mereka. Beberapa kendaraan berisi preman ikut mengejar. Terjadilah baku hantam, tembakan sengit pun terjadi. Mereka berhasil menghancurkan mobil-mobil. Para pengejar dan James bahkan berhasil menembak jatuh helikopter itu. Mereka nyaris tewas tetapi berhasil lolos. It's a fucking helicopter. Setelah menepi, mereka kembali memeriksa akun kripto tersebut. Terungkap bahwa di dalamnya terdapat 2 juta dolar yang disimpan di rekening luar negeri dan pemilik rekening itu adalah Peter. Kedua bersaudara itu terpukul. Selama ini, Peter mereka anggap seperti paman mereka sendiri. Dari situ, semuanya mulai masuk akal. Rico dan Peter ternyata mereka bekerja sama. Rico menyuap Peter agar membersihkan lahan secara ilegal demi pembangunan kasino. Sebagai imbalannya, Peter menerima 2 juta dolar saat menyelidiki hubungan Rico dan Tina. Walter tanpa sengaja menemukan rencana kotor tersebut. Itulah alasan mengapa ia dibunuh. Kemungkinan besar dengan bantuan Ted. Di waktu yang sama, Rita memperlihatkan peta kepada Peter. Peta yang membuktikan rencana Rico untuk merampas tanah Hawaii dengan dukungan orang dalam pemerintahan. Peter mengambil peta itu dan berjanji akan menjatuhkan Rico. Namun kenyataannya, ia justru mencoba menutupi semuanya. Saat James dan John pulang ke rumah, mereka hanya menemukan anak-anak dalam keadaan ketakutan. Para preman telah datang dan menculik Cat. Tak lama kemudian, John menerima panggilan dari Rico. Rico memperbolehkan mereka berbicara dengan Cat dan Rita yang terlihat terikat di sebuah ruang bawah tanah. Rico mengancam akan membunuh mereka jika flash drive kripto tidak diserahkan. Amarah kedua bersaudara itu memuncak. James membawa John ke tempat penyimpanan senjatanya. Mereka bersiap bahu-membahu. Tanpa ragu, mereka menyerang kompleks milik Rico, melumpuhkan para penjaga satu persatu. Tidak ada yang mampu menghentikan mereka. Neither are we. Grab bag, stack up. Rico menyadari serangan itu dari ruang bawah tanah dan mengirim anak buah Ted untuk menghentikan mereka. James menghadapi mereka langsung dan menghabisi semuanya dengan brutal. Tak lama kemudian, kedua bersaudara itu berhasil mencapai ruang bawah tanah dan menemukan Cat serta Rita. Mereka membebaskan keduanya. Namun Cat memberitahu bahwa Rico berhasil melarikan diri. Getting you out of here. John mengejar Rico didorong oleh amarah dendam. Di saat yang sama, Ted menghadang James. Pertarungan sengit pun terjadi. Ted terbukti tangguh, tetapi akhirnya James berhasil mengalahkannya dan membunuhnya dengan pedang. John akhirnya menyusul Rico di area pelarian. Rico bukan lawan sembarangan. Ia menguasai bela diri Yakuza dan menghajar John tanpa ampun. Saat Rico hampir membunuhnya, John mengungkapkan bahwa dialah yang telah menarik pin granat milik Rico. Ledakan dahsyat pun terjadi. Rico tewas seketika. John terhempas ke laut dan nyaris tenggelam. James dengan siap menyelam dan berhasil membawanya ke permukaan. Meskipun John mengalami luka serius, ia tetap selamat. James merasa sangat lega karena akhirnya berhasil menyelamatkan adiknya.
on me. I got you, brother. Keesokan harinya, pihak berwenang menangkap Peter di depan keluarga Walter. Meski Peter terus bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah, polisi tetap membawanya untuk diperiksa lebih lanjut. 2 hari kemudian, John duduk tepi pantai mengenang sosok ibunya. Selama ini, amarahnya selalu berakar pada kehilangan tersebut. Itulah alasannya ia pergi dahulu. Namun, kini ia merasa damai karena akhirnya kembali bersama keluarganya. Mr. K muncul dan terkejut karena John memilih tetap tinggal. John menegaskan bahwa ia tidak akan pergi. Ia ingin hidup bersama keluarganya. Mr. K mengatakan bahwa John telah membunuh Rico dan mengakhiri teror di wilayah itu, sesuatu yang justru menguntungkan masyarakat Hawaii. Karena itulah Mr. K membiarkannya hidup. Sebelum pergi, Mr. K menyerahkan secari kertas berisi nama orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu John dan mengatakan bahwa keputusan selanjutnya adalah di tangan John. Lalu John menunjukkan nama itu kepada James. James berkata bahwa dulu ia seharusnya mendukung John, tetapi gagal melakukannya. Kali ini, ia tidak akan menghalanginya. Ia juga yakin bahwa Walter mengirim flash drive itu bukan hanya untuk membongkar kejahatan, tetapi untuk membawa John pulang ke keluarganya, dan rencana itu berhasil. John kemudian mengatakan bahwa $2 juta dalam akun tersebut cukup untuk membuat mereka semua hidup tenang bersama. Ia lalu membakar kertas berisi nama pembunuh ibunya, memilih untuk melepaskan dendam. Kedua bersaudara itu akhirnya menikmati hidup berdamai dengan masa lalu dan melangkah maju sebagai keluarga, dan cerita pun berakhir. Oke, Mimin akan kasih pesan sedikit yang kita dapat dari cerita pada kali ini. Ada kalanya memang kita harus dipisahkan pada saat-saat tertentu. Tapi percayalah, pada suatu momen kalian bakal dipersatukan antara bahagia atau malah justru kesedihanlah yang menghampirimu. Oke, terima kasih sudah menonton konten kali ini. Semoga kalian semua terhibur sama konten Mimin kali ini. Sebelum berpisah, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten Mimin ke depannya. Hidup indah dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.